Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia bersama rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Aliuda. Kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pamulang, Prodi Manajemen S1. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil tugas manajemen pemasaran 1 yang diampu oleh Ibu Fauzia Septiani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait tutupnya sentro se-Indonesia. Sidang putusan permohonan PKPU penundaan kewajiban pembayaran utang dilayangkan kepada PT Tozi Sentosa selaku pengelola Sentro dan Parkson Department Store digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat 5 perusahaan yang mengajukan PKPU. Sentro Department Store merupakan sebuah perusahaan retail di Indonesia. Pertama kali hadir di dunia retail Indonesia di bawah manajemen PT Tozi Sentosa, tepatnya di The Plaza Semanggi, Jakarta pada bulan November 2003. The Plaza Semanggi merupakan pilihan yang tepat karena terletak di tengah kawasan sentra bisnis yang strategis dan eksklusif. Setelah itu, Sentro kembali mendirikan gerai-gerai baru di berbagai kota besar di Indonesia, yaitu Sentro Discovery Shopping Mall Bali, Sentro Margo City Depok, Sentro Galaxy Mall Surabaya. Sentro Department Store dinyatakan valid oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Senin 17 Mei 2021. Sebelumnya, Tozi Sentosa digugat penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU oleh para pemasokannya di PN Jakpus yang terdaftar dengan nomor 106 PDT SUS PKPU 2021 PN putusan oleh Majelis Hakim. Putusan valid itu dihasilkan setelah adanya hasil voting dari para kreditur dan rekomendasi dari hakim pengawas. Dikutip dari liputan.com, sebelum sah menyandang status valid, Tozi Sentosa yang mengurusi Central Department Store sebelumnya telah diberikan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau disebut PKPU oleh 5 perusahaan. Kelima perusahaan tersebut antara lain PT Prima Jaya Putra Sentosa, PT Indah Subur Sejati, PT Multi Megah Mandiri, PT Haridotama Mandiri, dan PT Mahkota Petriedo Indah Perkasa. Meski sudah ada prediksi mengenai anjloknya industri ini ke depan, namun pelaku usaha pusat perbelanjaan tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya, meski tertekan kuat, tidak banyak stimulus yang terasa efektif. Retail dan pusat perbelanjaan sudah menderita dan terpuruk selama lebih dari 1 tahun. Masing-masing perusahaan memiliki daya tahan yang berbeda satu sama lain. Bagi pelaku usaha yang sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk bertahan, maka terpaksa harus menutup usahanya. Dikutip dari CNBC Indonesia, industri retail belum lepas dari awan gelap. 1 tahun dihajar pandemi COVID-19, banyak gerai toko retail yang harus berguguran dan akhirnya tutup satu persatu. Teranyar, 2 gerai sentro tutup antara lain di Ambarukmo, Yogyakarta dan Bintaro Exchange. Kejadian penutupan tempat bukan hanya terjadi di Sentro Plaza Ambarukmo, Yogyakarta. Baru-baru ini, beberapa gerai Giant Department Store juga harus tutup. Misalnya terjadi di Margo City Depok dan Kalibata. Diperkirakan kondisi sulit ini masih akan terjadi pada tahun 2021 ini. Retail dan pusat perbelanjaan masih akan berada dalam tekanan. Tekanan itu yang membuat Sentro Plaza Ambarukmo tutup. Jaringan retail milik Parkson Retail Asia Ltd yang tercatat di Bursa Singapura lewat PT Tozi Sentosa ini tutup setelah melayani masyarakat Yogyakarta selama 15 tahun sejak Plaza Ambarukmo berdiri. Fakta-fakta pilotnya pengelola sentro. Yang pertama, PKPU berujung pilot. Dalam literatur hukum, terdapat 2 periode PKPU, yaitu PKPU sementara yang berlangsung paling lama 45 hari dan PKPU tetap yang berlangsung paling lama 270 hari jika disetujui oleh kreditur melalui pemungutan suara. Pada 31 Maret 2021, Pengadilan Negeri Jakarta sudah mengabulkan PKPU sementara yang diajukan oleh para pemohon PKPU terhadap termohon PKPU yakni Tozi untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumannya dan menetapkan PKPU sementara untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan 31 Maret 2021. 2. Pemohon PKPU memakai jasa Hotman Paris. Sejumlah perusahaan yang diwakili oleh firma hukum milik Hotman Paris Hutapea
menggugat PKPU atas toji perusahaan pengelola jaringan retail sentro. Yang ketiga, dampak pandemi. Roy Nicholas Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo, mengungkapkan bahwa kemungkinan ada satu toko retail tutup setiap harinya. Permintaan yang masih lemah menjadi penyebab pengusaha retail sulit menanggung beban. Dia mengatakan industri retail memang sangat terdampak oleh pandemi. Retail adalah usaha yang mengedepankan pelayanan langsung bertatap muka dengan konsumen. Berdasarkan penjelasan analisa tersebut, dapat kami simpulkan bahwa tutupnya Centro Department Store adanya keterkaitan pailit utang, selanjutnya yaitu kurangnya pendapatan di masa pandemi karena adanya pembatasan skala besar atau biasa disebut PSBB.